Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 74 sampai chapter 76. Di mana kita akan diperlihatkan Hunter Cahaya ini yang melihat kekuatan Jinwoo yang di luar nalar. Dan kita juga diperlihatkan Jinwoo yang akan diresmikan sebagai Hunter Rank S Korea. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ketika Kargalgan melihat Jinwoo membangkitkan mayat High Corps menjadi pasukan bayangannya, ia pun sangat terkejut. Kargalgan menyadari bahwa itu adalah kekuatan seorang monark. Tapi kenapa? Kenapa dia justru malah melindungi para manusia? Namun karena selalu ada perintah di kepalanya untuk membunuh manusia, Kargalgan pun tak perlu memikirkan alasannya dan akan mengikuti perintah untuk membunuh manusia. Yang akhirnya, Kargalgan pun memberikan perintah kepada jenderalnya. Tebasalah mereka dengan sadis dan serahkan mayat mereka kepadaku. Jinwoo tersenyum dan berkata, ini akan menjadi pertarungan menarik antar sesama jenderal. Mari kita lihat siapa yang terkuat. Dan pada saat itulah, salah satu jenderal High Corps kemudian langsung menyerang Iron dengan pedangnya. Menanggapi itu, Iron menggunakan kapaknya untuk menangkis serangan tersebut. Namun tak sampai di situ saja, mereka kemudian membenturkan kepala mereka masing-masing. Alhasil, jenderal Orc itu pun tak kuat menahan. Melihat kesempatan itu, Iron kemudian langsung mengayunkan kapaknya dan menumbangkan jenderal Orc tersebut dengan mudah. Sedangkan di satu sisi, dua jenderal Orc ini telah menyerang Igris secara bersamaan. Igris dengan sigap langsung menangkis tebasan dan menghindari pukulan yang dilancarkan kedua jenderal Orc tersebut. Igris yang melompat ke udara itu pun mengeluarkan pisaunya dan menusukkan pisau itu tepat di kepala Orc dengan sangat cepat. Igris juga menginjak pisaunya sampai dalam hingga membuat jenderal Orc itu tumbang. Satu lagi jenderal Orc kemudian menyerang dengan pedangnya. Igris dengan cepat menahan tebasan itu dan menghempaskannya ke udara. Ketika Orc itu terlempar ke udara, Iron datang dari belakang dan langsung mengayunkan kapaknya. Dan sekali lagi, jenderal Orc itu pun terpental cukup jauh hingga jatuh di tempat tank berada. Dan tentunya, tank kemudian langsung menyerang jenderal Orc tersebut dengan cakarnya hingga tumbang. Jinwoo berkata, sepertinya jenderal milikku jauh lebih hebat. Kargalgan menjawab, sialan, ini tak mungkin. Di satu sisi, para hunter yang sedang menonton berkata, kita tak boleh melihat saja, mari kita bantu dia. Namun tiba-tiba, para hunter merasakan rasa sakit yang luar biasa. Matanya memerah dan memuntahkan darah. Dan ternyata, mereka telah terkena sihir kutukan dari Kargalgan. Kargalgan berkata, penonton jangan mengganggu. Kargalgan kemudian bangkit dari kursinya dan melepaskan serangan sihir kepada Jinwoo. Hymn of Slumber, Hymn of Lethargy, Hymn of Blindness. Akan tetapi, sihir itu sama sekali tak mempan terhadap Jinwoo. Itu karena Jinwoo imun terhadap segala jenis kutukan. Semua kutukan yang diterimanya otomatis dihapuskan. Melihat itu, Kargalgan pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau menghapus kutukanku? Jinwoo kemudian memberikan item bola sihir kepada penyihir bayangan. Penyihir bayangan kemudian menciptakan sebuah bola api raksasa dan melemparkannya ke arah Kargalgan. Dan duar, meskipun Kargalgan sudah mengaktifkan barrier untuk bertahan, tapi barrier tersebut tak kuat menahan serangan tersebut dan hancur lebur. Kargalgan pun terkena serangan bola api tersebut. Ah, sialan, berani-beraninya kau melukaiku. Di saat pertarungan semakin berkecamuk, Hunter Cahaya ini telah tiba di ruang bos. Ia melihat pertarungan yang sungguh gila antara pasukan bayangan dengan pasukan High Corps di depan matanya. Apa-apaan itu? Apakah semua itu makhluk summon? Bagaimana mungkin? Bahkan Hunter mage terbaik hanya bisa mengendalikan satu atau dua makhluk summon saja. Apa yang terjadi di sini? Cahaya ini kemudian melihat para Hunter anggotanya dan mendekatinya. Apa kalian baik-baik saja? Kita harus segera menjauh. Ini pertarungan yang berbahaya. Dan pada saat itulah, Kargalgan sangat kesal dan mulai mengaktifkan sihirnya. Kekuatan sihir yang sangat besar pun keluar dari tubuhnya dan membuat tubuhnya berubah menjadi raksasa. Kargalgan berkata, akan kuhancurkan kalian seperti serangga. Kargalgan lalu menghabisi sebagian besar pasukan bayangan Jinwoo dengan tubuh raksasanya.
Kargalgan kemudian mengaktifkan sihir api raksasa yang diarahkan kepada Jinwoo. Ledakan yang dahsyat pun terjadi, tetapi Jinwoo masih sempat menghindarinya dan langsung melompat tepat di samping wajah Kargalgan. Jinwoo kemudian langsung mencolok mata Kargalgan dan menyerangnya secara bertubi-tubi dari segala arah. Jinwoo berkata, "Semakin kau besar, semakin kau menjadi sasaran empuk." Karena Jinwoo tak bisa mendapatkan serangan kritikal pada musuh raksasa, Jinwoo kemudian menyimpan daggernya dan melepaskan pukulan keras tepat di wajah Kargalgan. Yang akhirnya, Kargalgan pun tersungkur ke tanah. Tubuhnya kini telah kembali ke ukuran normal. Sedangkan di sisi lain, Wu Jinjul kini telah tiba di ruang bos dan melihat pertarungan yang berkecamuk di mana para High Court sedang bertarung satu sama lain. Ia juga melihat Hunter Sung Jinwoo sedang bertarung dengan bosnya. Melihat pertarungan itu, Hai-in dan Jinjul hanya terdiam membeku. Bantuan mereka sepertinya tak dibutuhkan. Cha Hai-in kemudian bertanya, siapa pria itu sebenarnya, Inspektur Wu Jinjul? Jinjul menjawab, aku hanya tahu sedikit tentangnya, hanya sedikit sekali. Di satu sisi, Kargalgan kini terkapar tak berdaya. Jinwoo kemudian berdiri di depannya dan diikuti ketiga Jenderal Orc yang telah menjadi bayangannya. Jinwoo berkata, jika penyihir sudah kehilangan perisai dan pengawalnya, mereka tak punya kesempatan lagi untuk menang. Kargalgan yang sudah terpojok itu pun berteriak, sialan, sialan kau manusia. Yang akhirnya, tiga jenderalnya yang sudah menjadi prajurit bayangan kini telah menghabisinya. Kargalgan pun binasa. Notifikasi dari sistem muncul, bos dungeon telah berhasil dikalahkan. Sedangkan di sisi lain, para High Court yang tersisa kini juga berhasil dibereskan pasukan bayangan. Jinwoo lalu berniat mengekstrak bayangan Kargalgan. Jinwoo kemudian meletakkan tangannya di tubuh Kargalgan dan berkata, bangkitlah, rise. Sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh Kargalgan. Bayangan Kargalgan pun berhasil diekstrak. Jinwoo kemudian memberikan nama pada bayangan barunya. Sekarang, aku akan memberimu nama Task. Slot prajurit bayangan Jinwoo kini telah bertambah menjadi 127 bayangan. Di satu sisi, Cha Hai-in, Jinjul, dan para hunter lainnya pun sangat tak percaya ketika melihat Jinwoo membangkitkan mayat bos tersebut dan menjadikannya menjadi prajurit bayangannya. Setelah semuanya selesai, Jinjul kemudian memanggil Hunter Sung Jinwoo. Ketika Jinwoo menoleh ke belakang, Jinwoo kaget saat melihat Jinjul dan Cha Hai-in di sana. Karena terlalu asik bertarung dengan bosnya, Jinwoo tak menyadari kedatangan mereka. Para hunter kini mulai mendekati Jinwoo dan ingin menanyakan berbagai macam hal kepada Jinwoo yang notabene adalah seorang pembawa barang. Namun dengan segera, tim pengawas langsung menghadang mereka. Jinjul kemudian mengatakan kepada semuanya untuk merahasiakan semua kejadian ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Tunggu dulu. Son Gi-hun kemudian mendekati Jinwoo dan berkata, aku tak akan bertanya kenapa kau mengajukan diri sebagai pembawa barang. Kami semua selamat berkat dirimu, jadi biarkan kami berterima kasih kepadamu dengan benar. Atas nama tim menyerang, kami sangat berterima kasih kepadamu. Jinwoo pun hanya tersenyum. Sebelum Jinwoo pergi, ia kemudian mengembalikan buku catatan wasiat milik seorang hunter healer. Jinwoo berkata, karena kau selamat, kau bisa mengirim wasiat ini sendiri. Hunter itu pun tersenyum lebar. Setelah itu, Jinwoo lalu pergi dengan dikawal oleh tim pengawas. Tapi di satu sisi, Hai-in kini tak sempat berbicara dengan Hunter Sung Jinwoo. Setelah Jinwoo keluar dari gate, singkat cerita, malam harinya Jinwoo memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Jinho. Di sini Jinho ingin memberitahu tentang hasil pembicaraan dengan ayahnya. Jinho kemudian menceritakan semua negosiasinya dengan ayahnya kepada Jinwoo. Aku sudah mendapat izin untuk menjadi guild master dari guild Yojin, tapi dengan satu syarat, Yungnim harus bergabung. Namun aku tak akan memaksa. Aku akan menghormati semua keputusan Yungnim. Yungnim tak perlu sungkan untuk menolaknya. Sebelum Jinwoo memberikan jawaban, Shin kemudian berpindah ke markas Guild The Hunters. Setelah kondisi Hunter Son Gi-hun membaik, ia kemudian memberikan laporan kepada Ketua Cho Jong-in mengenai raid-nya yang baru saja terjadi. Di sini Gi-hun menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Ketua Choi Jong-in pun sangat terkejut dan tak percaya bahwa Hunter Sung Jinwoo bekerja sebagai tim penambang dan tim pembawa barang. Apa maksudnya ini? Gi-hun menjawab, aku juga tak tahu apa tujuannya, tapi aku yakin tujuannya bukanlah untuk mengganggu raid kita.
Pada awalnya, dia hanya berencana untuk mengamati dari sudut pandang pembawa barang. Kemudian dia menyadari situasi yang berubah sangat berbahaya. Ketika dia tahu tim kita kewalahan, dia pun memutuskan untuk membantu tim kita. Ki-hyun juga menjelaskan semua kemampuan Jinwoo yang ia ketahui. Mendengar itu, Jong-in pun mulai tenang. Jong-in berkata dalam hatinya, apa-apaan ini? Pergerakannya juga seperti seorang assassin. Dia bisa memanggil makhluk summon yang sangat banyak, dan kemampuan untuk menjadikan mayat monster menjadi makhluk summon miliknya. Jong-in kemudian bertanya kepada Ki-hyun, seandainya kau membandingkan diriku dengannya, siapa yang akan menang? Son Ki-hyun menjawab, setiap hunter memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan menutupi kelemahan satu sama lain, seperti adanya tanker, support, mage, dan fighter. Tanpa semua peran itu, tim Raid akan dalam bahaya. Tapi untuk Hunter Sung Jinwoo, itu adalah sebuah pengecualian. Dia bisa menyelesaikan dungeon rank A hanya seorang diri. Mendengar itu, sontak Jong-in kaget. Ia menyadari, sekuat apapun diriku, jika aku dikepung oleh monster, aku akan kesusahan untuk menjaga pertahananku. Ini tak mungkin. Son Ki-hyun dengan penuh harap mengusulkan agar Hunter Sung Jinwoo harus menjadi anggota guild kita. Choi Jong-in menjawab bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk merekrutnya. Di keesokan harinya, hari di mana evaluasi rank Jinwoo telah tiba. Kini di depan gedung Asosiasi Hunter telah ramai para reporter karena ternyata evaluasi Jinwoo bersamaan dengan seorang artis Hunter yang bernama Lee Min-sung. Para reporter tentu sangat antusias untuk meliput hasil evaluasi Hunter Lee Min-sung tersebut. Namun sesaat kemudian, datanglah Hunter Baekhyun dan Choi Jong-in di gedung asosiasi. Para reporter pun langsung bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian berdua kesini untuk merekrut Hunter Lee Min-sung? Yunho dan Jong-in menjawab bahwa ia tak memiliki urusan dengan Hunter Lee Min-sung. Kami kesini untuk menghadiri urusan lain. Tapi dari dalam mobil, Lee Min-sung berpikir bahwa Guildmaster Baekhyun dan Master Choi Jong-in pasti sedang memperebutkanku. Lee Min-sung kemudian keluar dari mobil dan melakukan wawancara dengan para reporter. Para reporter pun langsung mengerumuninya dengan sangat antusias. Semua kamera kini tertuju kepadanya. Dan tak lama kemudian, Jinwoo juga datang ke gedung Asosiasi Hunter sambil melewati kerumunan reporter. Namun di saat Jinwoo ingin memasuki gedung asosiasi, ia dihadang oleh pengawal Lee Min-sung. Oi, kau siapa? Apa kau tak melihat kerumunan reporter yang akan meliput Lee Min-sung ini? Pergilah dari sini. Lee Min-sung dalam hati berkata, siapa pria bodoh ini? Singkirkan dia secepatnya. Namun di saat Jinwoo akan diusir, datanglah ketua asosiasi yang berkata, atas perintah siapa kau mengusir dia? Pria itu adalah tamu kami. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.